Ya, silakan Do. Halo Kak Elia, Ya, halo, silakan. Ada yang mau kamu tanya? aku mau tanya, eh, kan ada tuh di YouTube, apa namanya itu ya, ajaran kultus gitu. Di YouTube, nama YouTube channelnya tentang pembahasan Katolik. Kebetulan juga aku Katolik kan. Mhm. Ajaran Katolik itu apa benar itu ajaran seperti Mormon katanya di situ? Apa benar itu Kak Elia? Itu saja sih. Em, Hal yang mana dulu? Saya bukan orang Katolik dan saya nggak punya kuasa menjelaskan iman Tentang kekatolikan. pengajaran Paus Fransiskus katanya. Terus mereka layak jadinya Paus Fransiskus itu jadinya disembah mereka katanya, bukan ajaran Kristus. Em, saya tidak bisa menilai pada kasus apa mereka mengatakan Paus Fransiskus itu disembah oleh mereka. Jadi harus jelas, brother, ya. Yang dituntut itu apa, gitu. Sehingga mereka menimbulkan argumentasi bahwa Paus itu disembah orang Katolik. Nah, misalnya begitu. Nah, apa yang membuat itu? Apa yang melatar belakangi kesimpulan itu? Kita perlu tahu itu. Agar apa? Agar tidak salah paham gitu. Nanti kalau misalnya ada sampai kepada ranah teologis, ya saya tidak punya kuasa jelasin itu. Kamu boleh tanya sama Romo-Romo Katolik, ya sama pengajar-pengajar di Katolik. Tapi kalau secara secara umum saya mungkin bisa bantu untuk menjawab gitu. Jadi masalahnya apa dulu gitu. Harus jelas. Saya bisa Nah, mengulang. itu aku tengok di YouTube kan, gini Kak, katanya ajarannya apakah udah dijelaskan di situ, karena ajaran Paus Francis itu menuju untuk dirinya katanya, untuk dirinya, bukan seperti ajaran Yesus katanya. Diajarkan Yesus untuk diajarkan untuk menyembah Paus, bukan untuk menyembah Yesus, seperti itulah Kak Elia maksudnya. Itu yang Oh, aku tanyakan. ya saya tidak tahu isinya apa bro, jadi saya nggak bisa menilai gitu. Ya, jadi Oh, saya harus jawaban untuk itu. satu lagi boleh Kak? Ya, silakan. Aku kan di tempatku ini aku selalu memberikan ini apa namanya, seperti persembahan orang Cina itu Kak. Maksudnya persembahan orang Cina itu apa? Nggak seperti dikasih bunga, menyan, atau apa, tapi aku hanya disuruh gitu loh Kak. Melakukannya untuk tujuan apa dan buat apa? Untuk orang yang tinggal di sini yang kita tidak lihat, seperti itulah. Katanya yang menyuruh aku itu mintalah pada dia katanya. Tapi aku dalam hatiku enggak lah, enggak aku minta, enggak Ya, jangan apa yang lakukan, jangan lakukan. enggak, tetapi aku melakukan itu Kelia, bukan untuk meminta gitu loh, tapi untuk menghargai mereka yang ada di sana. Itu saja sih kalau aku, Siapa yang yang kamu aku, hargai? mereka gitu yang Mereka tidak itu kelihatan siapa? itu. Yang tidak kelihatan itulah. Yang tidak kelihatan itu tidak ada lagi di bumi ini. Yang ada di bumi ini ada setan-setan semua. Ketika orang mati, rohnya tidak tinggal di bumi ini. Ya, ketika dia percaya Yesus, rohnya akan dituntun malaikat ke Firdaus. Ketika dia tidak percaya Yesus, dosanya akan menuntut dia ke alam maut. Jadi nggak ada orang di bumi ini, orang meninggal tinggal di sini tuh nggak ada. Ini bukan tempat mereka. Ya, jadi tadi kita baca Efesus 6 ayat 12 bahwa itu roh-roh jahat yang ada di udara. Jadi kalau kamu melakukan itu sama dengan kamu beriman bahwa orang mati eksistensinya masih ada di bumi ini. Ya, itu nggak pernah ada, bro. Jadi jangan lakukan itu lagi. Ya, karena kalau kamu bilang menghargai, ya kamu menghargai setan, kamu tidak menghargai orang. Firman Allah dan juga orang yang benar-benar meninggal. Oh, gitu. Ya, jadi jangan lakukan lagi. Terus begini Kak, satu lagi, ini terakhir. Aku kan selalu berdoa, bentar lagi udah melakukan dosa, bentar lagi udah melakukan dosa, gitu-gitu aja. Gimana sih caranya, cara memulainya untuk apa namanya, biar dekatlah dulu gitu sama yang maha kuasa itu gitu. Dikit-dikit udah merenung, ya Tuhan banyak kali kesalahanku, banyak kali apa aku gitu, tapi dikit-dikit udah melakukan hal-hal yang tidak Tuhan sukai gitu loh Kak. Bingung kadang-kadang, udah minta ampun
bentar-bentar udah melakukan hal yang tidak wajar, tidak disukai Tuhan gitu-gitu Kak. Bingung kadang-kadang gitu loh. Udah berapa lama ini ya, udah berapa tahun ini aku selalu kapan lah aku ya dituntut Tuhan untuk melakukan hal yang baik ya, untuk dekat sama dia. Padahal nanti kalau datang dia nggak ada bekal yang aku dapat gitu, yang aku kasih sama dia itu kan. Bingung Kak Elia, gimana sih caranya Kak? So tolong lu dijelaskan Kak. Ya berarti kamu belum minta ampun sungguh-sungguh dan kamu tidak menyesalinya dengan sungguh-sungguh. Iya itu makanya kadang-kadang akan aku hatiku, ya ampun banyak kali gitu, banyak kali. Terus caranya ini yang aku bingung gitu, dikit-dikit. Tidak ada cara, tidak ada tips, tidak ada metode. Semua itu kembali kepada hati kita. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kesabaran. Jadi hatimu yang kamu jaga. Kamu tidak perlu lakukan harus begini, enggak. Hati yang dijaga. Hati itu sungguh-sungguh nggak mau bertobat. Sometimes saya juga begitu. Kita mau sungguh-sungguh, tapi kadangkala di lain sisi kedagingan kita kuat, kita jatuh lagi. Ya. Iya. Tapi ya Tuhan melihat hati kita sungguh-sungguh atau mau mempermainkan Dia. Itu akan kelihatan progresnya bagaimana, pertobatan itu seperti apa. Jadi Iya. jaga hati. Ya, tidak ada metode-metode. Saya tidak bisa jabarkan metode harusnya begini, enggak. Jaga hati. Ya, hati itu sungguh-sungguh menyesalikah, sungguh-sungguh meminta ampunkah, sungguh-sungguh menyadarikah. Nah, kalau kita sungguh-sungguh mengakui, menyadari, maka buah dari pengakuan itu akan lahir, yaitu apa? Pertobatan yang sejati. Gitu. Ya. Dan itulah kan Kak, aku kayak gitu-gitu kan akhirnya aku bermimpi juga ujung-ujungnya sama Kakak gitu. Sama Kak Bermimpi Elia. maksudnya? Mimpiku itu, dalam mimpiku itu apa namanya, bumi ini udah hancur tapi Kakak akhirnya tersenyum gitu loh. Siapa yang tersenyum? Saya. Iya, di dalam mimpiku itu bumi ini udah apa namanya, udah kayak seperti kiamat lah gitu. Aduh. Tapi Aduh, Kakak itu bunga tidurmu saja itu. bukan, memang aku udah lama Kak sih untuk mempertanyakan hal-hal seperti ini sama Kakak. Pengen kapan lah ya aku menanyakan seperti ini, tapi terlalu banyak yang naik kan, aku juga sibuk, akhirnya batal gitu Kak. Ya itu bunga tidurmu. Nggak ada. Saya tidak pernah ada di dalam Alkitab. Saya nggak pernah dinubuatkan jadi apa itu, nggak pernah. Ya. Bukan, Jadi dalam arti mimpiku itu maksudnya, kok ada tiba-tiba Kak saya Edi. nggak bisa tafsirin itu, bro. Ya itu kamu kalau memang kamu merasa itu mengganggu pikiranmu, kamu doa sama Tuhan. Artinya apa gitu? Saya bukan seperti Yusuf yang bisa tafsirin itu. Saya nggak ada karunia untuk itu. Iya Ya, sih jadi Kak kamu- ya, iya. Ya. Ya, itu aja sih yang aku tanyakan Kak. Berarti itu yang Kakak bilang itu tadi untuk sesembahan itu salah berarti ya Kak ya. Ya, ya, betul. Oh ya udahlah, makasih banyaknya Kelia ya. Oke. Itu aja sih yang aku selalu gara-gara Kakak aku selalu apa namanya berpikir tentang dosaku ini, banyaknya minta ampun. Ya semua kita orang berdosa kok. Tapi kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kamu senantiasa. Ya. Iya, tapi gara-gara penginjilan Kak Elia aku selalu pengen dekat lah gitu. Seperti itulah, ngambang-ngambang. Oke, oke, ya. Semangat selalu ya. Ya, makasih banyak ya Kak Elia. Tuhan berkati. Tuhan.